Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Seli Ramadhani, STB 5524, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izin di sini saya akan mengulangi materi yang saya dapatkan di semester 2 ini. Yang pertama, pada bab 7 yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas sendiri memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Validitas tidak berlaku universal sebab bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum tentu otomatis valid untuk tujuan yang lain. Misalnya di sini skala stres akademik mahasiswa psikologi. Skala stres ini valid untuk mahasiswa jurusan psikologi semester 4 sampai dengan semester 6. Tidak otomatis valid untuk mahasiswa jurusan teknik atau mahasiswa jurusan lainnya karena pengalaman stres dan beban akademiknya berbeda. Lanjut di sini terdapat dua jenis validitas yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal sendiri berkenaan dengan derajat akurasi apabila apakah hasil penilaian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Untuk validitas internal sendiri berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya data tentang etos kerja pegawai, bukan untuk atau tidak menjadi valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Lanjut ke reliabilitas. Reliabilitas sendiri menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Jadi kata kuncinya adalah konsistensi, keajegan, atau tidak berubah-ubah. Instrumen yang valid belum tentu valid. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Reliabilitas juga mempunyai dua jenis yaitu internal dan eksternal. Untuk reliabilitas internal mengukur konsistensi antar item dalam satu instrumen. Biasanya diuji dengan Cronbach, Alpha, atau Split Health Reliability. Contoh, jika kita membuat kuesioner minat wirausaha anak binaan 5 item, semuanya harus mengukur minat wirausaha. Jika jawaban anak-anak konsisten antar item, misal yang tinggi di item 1 juga tinggi di item 2 sampai dengan 5, reliabilitas tersebut internalnya tinggi. Yang kedua ada reliabilitas eksternal, yaitu mengukur konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau situasi yang berbeda. Biasanya diuji dengan tes retest reliability. Contohnya, jika kamu diberikan kuesioner minat wirausaha hari ini, lalu diberikan lagi 2 minggu kemudian, jika skor anak-anak relatif sama atau reliabilitas eksternalnya tinggi. Kalau skor berubah drastis, berarti reliabilitas eksternalnya rendah. Masuk ke penelitian kuantitatif, misalkan menggunakan aplikasi SPSS, dikatakan valid jika nilai signifikannya persen real correlation-nya di bawah 0,05. Itu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. R tabel atau tabel R product moment. Reliable-nya jika nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,70. Cronbach alpha artinya nilai Cronbach alpha ini akan dapatkan jika satu item tertentu dihapus dari instrumen. Tujuannya untuk mengecek apakah ada item yang mengganggu konsistensi. Misal di sini kita punya 5 pertanyaan item di kuesioner.
Cronbach alpha keseluruhannya 0,75. Kita lihat di tabel Cronbach alpha if item delete di sini. Item 5 jika dihapus, alpha naik menjadi 0,80, yang berarti konsistensi instrumen lebih baik tanpa item 5. Di item 1 jika dihapus, alpha turun menjadi 0,73, yang dimana item ini mendukung konsistensi sebaiknya tetap. Lanjut ke penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, mendapatkan data yang valid, untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektifnya, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid juga. Dilakukan pada sampel yang mendekati benar. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji adalah instrumennya, sedangkan dalam penelitian kualitatif, yang diuji adalah datanya. Susan Steinbeck menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif sendiri menekankan pada aspek validitas. Selanjutnya ada penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila terdapat 10 peneliti yang latar belakangnya berbeda, meneliti pada objek yang sama akan mendapatkan 10 temuan. Dan semuanya dinyatakan valid kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya atau dengan keadaan realnya. Validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability atau validitas eksternal. Uji credibility dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dari sumber teknik dan waktu, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Triangulasi dapat dikombinasikan dengan teknik lain seperti member check dan audit trail, yaitu mencatat dan mendokumentasikan semua proses penelitian secara rinci. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan reliabilitas di penelitian kualitatif sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau yang selalu berubah-ubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dalam penelitian kualitatif, istilah reliabilitas sering diganti atau diserahkan dengan dependability. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Di sini terdapat ilustrasi sederhananya. Bayangkan jika kita meneliti minat wirausaha anak binaan di LPKA. Kalau kita hanya menulis kesimpulan seperti sebagian besar anak binaan ingin berwirausaha karena keinginan mandiri, tanpa audit real yang orang bisa bertanya, dari mana kamu tahu itu, bagaimana proses kodenya, apakah semua anak bilang begitu. Tapi jika kita menyertakan audit realnya, catatan wawancara lengkap, hasil coding tema, misal seperti kemandirian, kehidupan setelah bebas, dan dukungan keluarga. Kita, kita sertakan juga memo interpretasi, catatan refleksi saat analisis, maka hal tersebut dinyatakan valid. Sini kita coba buktikan langsung dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama,
Kita buka dulu contoh datanya. Di sini kita copy datanya. Masuk ke data view, lalu masuk ke datanya. Di sini tampilan contoh data di aplikasi SPSS. Kita pindah ke sebelahnya variable view. Kita ubah di sini jadi P1, P2, P3, P4. Yang di kolom terakhir kita isi dengan total P. Sini kita ubah desimalnya, di sini kan 2 kita ubah menjadi 0 semuanya. Lanjut labelnya kita isi juga seperti nama datanya. Di kolom measure ini kita ubah menjadi scale semua. Lanjut, kita pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, selanjutnya ke bivariate. Semua data yang ada di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, setelah dipindahkan semua item atau indikator ke total variables, ke kotak variables, kita klik OK.
Di sini dengan dilihat correlation coefficientnya di checklist di kolom person, terus di test of significance-nya kita klik to highlight, zoom, oke. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil dari correlation-nya. Ya, untuk interpretasinya di sini, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai signifikan di bawah 0,5 atau memiliki nilai R hitung lebih dari R table, yaitu 0,361. Sehingga semua item dinyatakan valid. Misalnya jika ada yang tidak valid, sebanyak 5 item dari 6 item dinyatakan valid, dan satu item, misal di sini P5-nya tidak valid karena nilai signifikannya lebih dari 0,5 atau nilai R hitungnya kurang dari R tabel. Di sini contoh cara menggunakan tabel R table produk momen. Misal jumlah respondennya ada 30 orang, signifikansinya 5%, nilai R produk momennya 0,361 sesuai dengan taraf signifikannya. Oke, kita lanjut uji reliabilitas menggunakan SPSS. Kita buat new. Masuk lagi, kita copy datanya. Kita paste di data view. Ulangi. Lanjut ke variable view, ubah nama datanya. P1, P2, P3, P5, P6, dan total P. Diubah lagi desimalnya jadi 0. Measure-nya kita ubah jadi scale semua. Masuk ke menu Analyze, lalu ke Scale, dan pilih Reliability Analysis. Sini kita masukkan semua item. Kita pindahkan ke kolom items kecuali total view-nya.
Ini lalu masuk ke statistik, centang item, centang skill, dan skill if item delete. Lalu klik continue. Oke. Nah, di sini jika nilai crown batch alpha-nya di atas 0,70, maka variabel P-nya dinyatakan reliable. Nih, interpretasi hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel P memiliki nilai crown batch alpha di atas 0, ulangi, memiliki nilai crown batch alpha-nya 0,738 atau di atas 0,70 sehingga instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Misalnya ada variabel yang nggak reliable, yaitu kita lihat di item total statistik. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel P memiliki nilai crown batch alpha sebesar tuh 0,57, yang berarti tidak reliable. Perlu dilakukan evaluasi atau perbaikan terhadap butir-butir penyataan pada variabel tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua di bab 8 statistika, yaitu uji persyaratan analisis data. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang kita kumpulkan menyebar seperti lonceng, itu distribusi normal atau tidak. Ini penting karena banyak alat statistik memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Caranya bisa dengan melihat secara visual seperti histogram atau menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Kita langsung coba praktekkan uji normalitas menggunakan Lilly Force. Ya, kita coba praktekkan dengan aplikasi SPSS. Pertama kita copy dulu hasil belajar dari data yang telah didapatkan. Lalu ke data view, paste. Ini kita ubah labelnya jadi hasil belajar. Desimalnya dibuat 0. Initialnya kita buat unknown. Scale. Lalu
Lalu kita ke data view, analyze, descriptive statistik, pilih eh, explore. Pindahkan hasil belajar ke dependent list, lalu ke statistik. Kita cek lalu oke. Ulangi dan masuk di bagian data view, lalu pilih analyze. Kita ke descriptive statistik, pilih export. Oke, hasil belajar sudah pindah ke kolom dependent list. Lalu kita ke plot, increase normality plot fit test. Oke, oke, di sini dapat uji normalitas menggunakan reverse. Kita dapatkan merumuskan hipotesis penelitian. Data memiliki distribusi yang normal. Ada juga data tidak memiliki distribusi yang normal dengan maka dengan HA dan HO. Lanjut, jika signifikasi 0,05 di atas 0,05 maka diterima di sini, dan lalu jika signifikasinya di bawah 0,5 maka ditolak. Kita lanjut uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Langsung kita buktikan dengan SPSS masih dengan data yang sama, data view. Nah, di sini perbedaannya kita masuk ke analyze, lalu pilih non-parametric test. Lalu legacy dialog yang satu sampel KS. Kita pindahkan. Lalu oke. Kita dapatkan data memiliki distribusi yang normal. HA data tidak memiliki distribusi yang normal. Jadi jika signifikansinya di atas 0,05 maka data tersebut diterima. Jika signifikansinya di bawah 0,5 maka data tersebut ditolak.
Selanjutnya, selanjutnya masuk ke uji linearitas. Linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus dengan linear antara dua variabel seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis selain seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Kita buktikan dengan aplikasi SPSS. Di sini kita bikin data baru. Kita copy dulu data dari kita copy data yang ada, kita dapatkan ke data view, pindah ke variable view, ubah desimalnya di 0, labelnya kita isi kecerdasan intelektual. Sini buat X, nama datanya X, bawahnya Y. Di bawah sini ada hasil belajar. Oke, misalnya kita buat ubah jadi scale. Lalu kita ke data, kita lihat buka analyze, lalu ke compare means. Lalu kita masukkan kecerdasan intelektual ke independen dan hasil belajar ke dependen. Kita klik OK. Ini yang kita dapatkan. Di sini dari output di sini diketahui nilai signifikannya pada baris deviation from linearity. Standard deviation-nya tuh
lebih dari 0,05, maka simpulkan bahwa antara variabel kecerdasan dan intelektual dengan hasil belajar terdapat hubungan linear. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka simpulkan bahwa data tersebut diterima. Kalau kurang dari 0,5, maka data tersebut tidak diterima. Masuk ke materi 3, tebak 9, analisis regresi dan korelasi berganda. Pertama adalah analisis regresi. Regresi linear berganda hubungan antara lebih dari satu variabel bebas yaitu x1, x2, sampai xn dengan satu variabel terikat, yaitu y. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear berganda adalah yang pertama ada jumlah sampel yang digunakan harus sama, jumlah variabel bebas X yang adalah lebih dari satu, nilai residual harus berdistribusi normal, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, 6 tidak terjadi gejala multikolinearitas, dan 7 tidak terjadi gejala autokorelasi atau data time series. Selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen X secara serentak terhadap variabel dependen Y. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Kriteria interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiono adalah 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 itu rendah, 0,40 sampai 0,599 itu sedang, 0,60 sampai 0,799 itu kuat, 0,80 sampai dengan 1000 itu sangat kuat. Selanjutnya ada analisis regresi. Uji koefisien regresi secara bersama-sama atau simultan, uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Dalam bahkan HO tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 dan seterusnya secara bersama-sama terhadap Y. Diterima ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 sampai dengan X selanjutnya secara bersama-sama terhadap Y. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, menentukan F hitung dan F table. Yang keempat, kriteria pengujian. Diterima bila F hitung kurang dari F table atau ditolak bila F hitung lebih dari F table. Diterima bila signifikan 0,05 atau ditolak bila signifikan ulangi diterima bila signifikan lebih dari 0,05 dan ditolak bila signifikan kurang dari 0,05. Membandingkan F hitung dengan F table. Lanjut kesimpulannya. Analisis koefisien determinasi. Analisis determinasi atau R kuadrat analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen Y. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R kuadrat sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya, R kuadrat sama dengan 1,
maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Lanjut, analisis regresi. Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Konstanta sebesar 29,248 ini artinya jika selisih suku bunga X 1 dan dividen X2 nilainya adalah 0, maka nilai tukar rupiah Y nilainya adalah 29,248. Koefisien regresi variabel selisih suku bunga X1 sebesar 0,710. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan selisih suku bunga mengalami kenaikan hanya 1%, maka nilai tukar rupiah Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,710. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Semakin naik selisih suku bunga, maka semakin naik pula nilai tukar rupiahnya. Koefisien regresi variabel dividen X2 sebesar 0,71, ini salah. Artinya jika variabel independen lain nilai tetap dan dividen mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,371. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Semakin naik dividen, maka semakin meningkat pula nilai tukar rupiahnya. Selanjutnya ada analisis korelasi dalam tabel model summary. Berdasarkan tabel atas diperoleh angka R sebesar 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara selisih suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiahnya. Selanjutnya ada analisis regresi. Uji koefisien regresi secara bersama-sama atau simultan, uji F. Sini ada tabel ENOVA. Yang pertama, untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama itu merumuskan hipotesisnya. HO, tidak ada pengaruh secara signifikan antara sisi suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. HA, ada pengaruh secara signifikan antara sisi suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Yang ketiga, ada menentukan F hitung dan F table. F hitung sama dengan 33,251 ini. Dan F table dengan menggunakan tingkat keyakinan 90% sama di sini ada caranya, jumlah variabel dikurang dengan 1. Dan DF2 ini jumlah variabel dikurang ke atau 40 dikurang dengan 2 dikurang dengan 1. Jadi 137N adalah jumlah kasus dan ini N adalah jumlah kasus, K-nya adalah jumlah variabel independen dan saat dikurang dengan 1 asal diperoleh untuk F tabada 3,25. Terus ada masih dengan analisis regresi. Yang keempat itu kriteria pengujian. Apabila F hitung 33,251 lebih dari F tabel 3,25, maka HO-nya ditolak. Apabila signifikan 0,000, yang dimana di bawah kurang dari 0,05, maka HA-nya ditolak. Kesimpulan yang dapat dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa HA diterima artinya ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. Selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Berdasarkan tabel model summary, di atas diperoleh angka R square sebesar 0,643 atau 64,3%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu selisih suku bunga dan dividennya terhadap modal selisih suku bunga dan dividen mampu menjelaskan sebesar 64,3%. Variasi variabel dependen itu nilai tukar rupiah.
rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 35,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjusted R square adalah nilai R square yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Menurut Santosa bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas, digunakan adjusted R square secara koefisien determinasi. Standar error of the estimate adalah suatu ukuran ini. Standard error of the estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil segi regresi didapat nilai 15,881 atau 15,881 satuan nilai tukar rupiah. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi nilai tukar rupiah sebesar 15,881. Sebagai pedoman, jika standar error of the estimate kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 10 statistika, yaitu uji path analysis. Di sini pengaruh kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap keputusan kerja terhadap keputusan kerja Y, serta dampaknya terhadap kinerja karyawan. Kita buktikan dengan aplikasi SPSS. Ini kita masukkan data yang telah kita dapatkan, variable view, kita ubah desimalnya jadi 0. Untuk labelnya, ini kompensasi, bawahnya itu lingkungan kerja, bawahnya kepuasan kerja, kemudian kinerja karyawan. Dan datanya kita buat di sini X1, X1, ini X2, ini Y, ini Z. Lalu ubah semua jadi measure-nya, kita ubah jadi scale. Lalu ke analyze, regression, ini linear. Ini X1, X2-nya masukkan ke kolom independen. Lalu kepuasan kerjanya masukkan ke dependen.
Di tabel ANOVA-nya, di model summary, ini untuk contoh hmm, analisis datanya. Kita ubah kinerja karyawannya, kita masukkan ke dependen, kawasan kerja kita masukkan ke independen. User. Di analisis data di sini, diketahui nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,02 atau kurang dari 0,5, maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,041, di bawah 0,5, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya diketahui nilai signifikansi variabel kepuasan kerja sebesar 0,000, di mana itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Ini contohnya, kompensasi X1 ke kepuasan kerja langsung itu nilai 0,735, lingkungan kerja langsung ke kepuasan kerja itu nilainya 0,268. Pengaruh kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,245 jika kompensasi langsung ke kinerja karyawan. Sedangkan pengaruh tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah perkalian antara nilai kompensasi terhadap kepuasan kerja dengan nilai kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan itu 0,735 dikali dengan 0,671. Hasilnya 0,493. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,245 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,493. Ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung, kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka H3 diterima. Pengaruh lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap karyawan. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,087. Pengaruh langsungnya, pengaruh tidak langsungnya, lingkungan kerja dikali dengan kepuasan kerja 0,268 dikali dengan 0,671, hasilnya itu 0,180. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,087 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,180. Ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung, sehingga secara tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi H4-nya diterima.
Segitu saja penjelasan saya mengenai materi di semester 2 ini. Lebih kurangnya, mohon maafkan. Terima kasih Zana dan Bapak. Terima kasih, Bapak.